Yo, what's up guys? Selamat datang di Edu TV channel ini lagi dan tentunya jumpa lagi bareng gua Agung di sini. Di segmen kali ini gua bikin sesuatu yang beda yaitu model podcast tapi nggak mengurangi nilai dari nilai video itu sendiri. Gua pastinya bakalan ada sesuatu yang positif serta informatif buat kamu simak guys. Tema podcast kali ini adalah masa pandemi siapa takut. Nah, siapa takut artinya kayak gini, banyak sekali di luaran sana teman-teman kita di masa pandemi itu banyak sekali mengambil langkah itu langkah-langkah aman guys. Jadi buat teman-teman yang bekerja atau gimana itu banyak banget yang dirumahkan, tetapi tidak banyak orang punya nyali untuk bikin sesuatu yang meng-create sesuatu apalagi di bidang bisnis di era pandemi sekarang. Nah, temen gue yang satu ini agak sedikit berbeda, agak sedikit unik ya, makanya gue datangkan di acara podcast perdana gue di Edu TV, yaitu dia berani membuka dua buah usaha sekaligus yang menurut gue ini adalah satu keberanian yang cukup nyali ya, dan bukan hal yang tidak mungkin, dia punya strategi khusus di situ. Nanti bakalan gue kupas satu persatu ya, dan dia adalah Mas Pulung Rizkian. Mas Pulung Rizkian, oke siap, Mas Pulung ya. Nama gaul aja Mas. Oke siap, nama gaul? Ipung si Pupu. Oke siap Mas. Kalau nama kampung Ipung. Oke, nama kamu Ipung. Kita panggil Ipung aja ya. Oke. Bro Ipung gitu ya. Oke. Siap. Nah, Mas Ipung ini adalah salah satu teman gue dari Semarang ya. Dan dia baru aja nggak begitu lama. Bahkan ini adalah setting di salah satu tempat usahanya dia. Nanti bakalan kita ulik satu persatu. Biar beliau sendiri yang menjelaskan nih. Ini agak sedikit ini bro, terus terang gue kalau melihat keadaan sekarang kan banyak banget yang istilahnya bukan putus asa sih ya, tapi nyalinya tuh banyak yang cari aman karena di era pandemi ini banyak sekali usaha-usaha yang gulung tikar lah, stuck lah, ataupun bahkan dia nurun gitu. Nah, tapi di sini gue lihat lo punya suatu keberanian buka usaha di era pandemik yang menurut gue tuh sangat, gila men. Biasa ya bang ya. Luar biasa banget. Nah ini mungkin banyak di antara teman-teman semua yang pengen tahu siapa sebenarnya kamu dan kamu punya motivasi apa gitu sehingga kamu bisa punya nyali buka usaha di era-era sekarang itu apa, kalau boleh berbagi ya sama teman-teman ya. Oke. Ini penjelasan buat Mas Agung. Siap. Buat teman-teman juga. Teman-teman juga Oke, siap. Yang nonton nanti. Oke, siap. Di sana banyak banget bro yang nonton bro. Wah, berapa 1000 ya? Siap. Oke, ngopi dulu bu, ngopi dulu. Ngerokok dulu, santai bro. Santai. Oke, ngopi dulu lah. Oke, ini bukan endorse ya bro. Oke, siap. Maklum lah, masih perdana ya kan. Sok bro. Kita kembali lagi. Cerita bro. Sebetulnya bukan 2 usaha, ada 3, 4 malah. Gila, buset, 4. Yang baru di era pandemi dulu 4 usaha bukannya baru semua? Enggak, yang 2 ini baru. Oh, yang 2 baru, Ya, yang 2 udah jalan lama. Yang 2 aku stop karena ya ada problem lah. Oke, siap. Tapi gara-gara pandemi bukan? Kalau boleh tahu. Oh, bukan ya? Oke, berarti lu tetap strong ya era pandemik? Lebih ke human error. Oke, siap. Human error, iya sih. Semua orang alami sih. Oke, terus lanjut next. Untuk usaha yang saya geluti ini ya Mas Agung, jadi kalau masalah kenapa sih kita di pandemi takut buat usaha, kenapa sih kita takut resiko itu dihilangkan dulu. Oke. Kalau kita nggak jalan itu percuma juga. Ngapain kita mikir pandemi? Toh pandemi juga nggak mikir kita kok. Oke, asik bro. Siap. Oke, Siap. Oke, pandemi belum tentu memikirkan kita men. Jadi kita nggak usah mikirin pandemi lah. Iya. Pokoknya show must go on ya. Pokoknya. Show must go on. Oke, siap. Show must go on. Oke, next. Terus kok lu bisa berani gitu? Maksudnya nggak takut sepi atau orang jarang keluar rumah, apalagi ini 2 usaha nih apa aja dulu nih? Teman-teman kasih tahu dulu nih. Yang satu ini Faro Production itu menggeluti diantaranya. Oke. Itu di bidang recording. Siap. Syuting konten. Syuting konten, oke siap.
Kreator konten, oke siap. Iya, syuting private. Private, oke siap. Wah gila, Terus rakus ada banget. lagi dubbing. Dubbing. Iya, dubbing kita bisa masuk ke PT-PT Oke. iklan juga bisa. Oke, siap. Berarti kalau misalkan ada teman-teman nih ya daerah Semarang, ini kan lokasinya di Semarang nih ya. Iya. Di Semarang, jadi teman-teman bisa searching di Google, terutama buat teman-teman yang domisili di Semarang atau stay di Semarang, coba bisa kalian searching di Google Faro Production, nanti bakalan ada map di situ, kalian tinggal klik map. Kalau kalian mau main ke sini mau tanya-tanya, sok atau silakan. Kita bebas ya, terbuka ya, Bro. Kita terbuka dan dubbing juga. Jadi kalau teman-teman punya kegiatan satu project yang suka bikin-bikin film pendek ataupun apa, mungkin kalau untuk pengisian musik engineer-nya bisa ya, Bro? Bisa. Oke, siap. Itu gampang. Oke, siap. Pokoknya yang berbau uang libas ya. Oke, siap. Oke. Kemudian yang satu apa, Bro? Yang Production, satu itu aku ada di bidang kuliner. Kuliner. Makanan. Lebih ke cemilan. Yakin, Bro, sih. kuliner, Bro? Ya, insya Allah lah. Enggak. Ada yang nggak mungkin kalau kita ada pergerakan lah. Ini action. dia. Kalau kita nggak action Ini juga dia. percuma. Ini dia, niat ya. Niatnya harus bulat. Jadi resiko itu pikir belakangan ya, Mas Bro. Betul. Kayak gitu ya. Oke, siap. Bener sih, apa kata orang tua itu resiko harus dipikirkan. Tapi kalau kita mikir resiko terus, gimana mau bergerak? Oke. Buktinya setuju. apa? Setuju, men. Realisasinya apa gitu loh. Oke, Itu siap. yang harus kita cari itu di situ, ilmu di situnya. Oke, berarti action dulu baru tahu ya. Iya. Itu gagal atau Kalau gitu? nggak action kita nggak tahu-tahu, Bro. Oke, Gitu loh. siap. Kalau bisa gua tarik benang merah berarti artinya nggak usah memikirkan risiko gagal dulu, ya kan? Nggak usah memikirkan pandemik dan sebagainya. Yang penting take action dulu baru bisa evaluasi ya. Betul. Sambil jalan ya. Iya. Oke, setuju. Itu setuju banget, men. Kita Itu kayak ini, Bang. Kita kayak ujian. Oke, siap. Ujian kita belajar. Orang belajar belum tentu nanti nilainya baik, Oke, siap. gitu loh. Orang yang nggak belajar tapi dia mengikuti terus, dia malah nilainya malah tinggi. Oke, siap. Gitu loh. Siap. Jadi itu kan lebih di action ini. Iya, betul. Iya kan? Betul. Nah, itu jadi kita ngerjain soal sambil inget yang pelajaran yang kemarin. Oke, Itu contoh siap. gambaran paling gampang, Bro. Oke, siap, sip. Kemudian poin yang ketiga nih yang pengen gua tanya. Lu punya strategi nggak, Bro? Kalau strategi saya banyak sih. Asik, mantap nih. Ini mantap nih. Strategi Ini banyak. mantap nih, Bro. Kenapa kok dari tema itu apa tadi? Masa pandemi siapa takut? Siapa takut? Kenapa harus takut? Nah, karena saya punya strategi, wong saya hidup kok. Kenapa saya harus takut? Oke, siap. Mungkin di antara teman-teman masih penjabarannya masih terlalu abstrak ya. Oke, gua persempit deh. Strategi di sini ada beberapa hal yang pengen gua tanyakan. Yang pertama adalah modal. Nah, ini mungkin di antara teman-teman para subscriber gua di sana atau mungkin teman-teman yang baru nggak sengaja menemukan video ini mungkin bertanya-tanya, iya bang, lu punya modal ya kan? Gimana dengan kita? Misalkan, waduh, gua nggak ada modal, ada niat, ada ide, tapi nggak ada modal. Terus akhirnya mereka nggak action tapi mikir-mikir secara teknis terus akhirnya nggak melangkah-melangkah. Nah, itu gimana bang? Modal. Kalau ini yang pertama modal. Oke, siap. Nggak semua pengusaha itu harus punya modal. Oke. Yang penting itu skill. Oke, poin pertama skill. Oke, siap. Skill. Siap. Kalau kita punya skill dan kualitas kita diakui, kita nggak perlu modal kok. Yang penting apa? Basic kita. Basic kita di mana? Mumpuni apa enggak? Kualitas apa enggak? Oke. Kita juga harus introspeksi juga itu. Oke, tapi terus gimana kalau nggak ada modal, bro? Kalau misalkan Nanti kan ada investor. Investor itu Oke. itu otomatis dia pasti lihat kerja kita dulu. Oh, berarti sebelumnya kamu bikin satu buah portfolio yang meyakinkan mungkin ada investor yang orang ini berkompeten di bidang ini, mungkin seperti itu ya? Iya, ini yang tanpa modal, siap. itu kan. Siap. Kalau pakai modal ya jelas nabung dulu, bro. Oke. Nabung dulu sekian lama, nggak bisa ngempet dulu lah kita nih ya. Pengen sesuatu ya harus direalisasikan. Atau mungkin gini ya, mungkin patungan di antara komunitas teman-teman mungkin. Bisa. Ya? Oke, itu bisa ya? bisa. Artinya bisnis video pun bukan video. Artinya Faro Production pun di bidang audio visual pun itu kan bisa dibilang bisnis komunitas ya, bro. Bisa.
Artinya pangsa pasarnya segmennya memang nggak jauh-jauh dari komunitas Iya, gitu kan. karena pasar kita di komunitas. Oke, siap. Cuman kalau nanti misalkan nih di komunitas kita join orang 5 punya modal semua buat satu usaha, itu harus benar-benar di manajemen. Oke, siap. Nyawanya di situ sebetulnya. Siap. Itu teknis ya. Teknisnya. Itu teknis. Oke, siap. Kemudian marketing, Bro. Teknik marketing apa yang lu gunakan untuk Faro Production sama bisnis kuliner lu itu? Yang satu apa sih kulinernya? Telanyes ya. Telanyes ini kalau teman-teman mau tahu bisnis franchise lu, Telanyes itu ada apa? Instagram atau di IG ada. IG? Di Telanyes. Lokasinya di mana itu? Kalau lokasi baru 2 cabang. Di Ngalian, oke. Sama di Telogosari. Ngalian sama Telogosari. Kalau di Ngalian itu di depannya toko Gori sama Gelato. Oke, siap. Kalau yang di Telogosari itu depannya Olive Fresh Chicken. Bapak promosi ya? Oke, siap. Baru syuting, Biasa bro. dia, bro. Perdana promosi nggak apa-apa. Kita sih free. Kita free endorse ya. Jadi teman-teman siapapun juga yang punya sesuatu yang bisa dibagikan buat teman-teman semuanya, bisa bermanfaat, bisa berfaedah. Oke, sok silakan hubungi kita. Nanti bakalan kita bikin season-season podcast yang lain. Pokoknya yang jelas harus menjadi sebuah konten yang berfaedah. Oke? Setuju ya? Setuju. Oke, siap. Oke. Keren. Bang Agung ini keren ini ya. Oke. Dan satu lagi, bro. Ya. Kenapa sih lo bikin tela-tela? Enggak lo bikin bakso kek atau apa penyet atau yang sekarang lagi rame kan apa sih ayam geprek kek atau apa kayak gitu? Apa yang menginspirasi lo jualan ketela gitu loh? Tela itu asli tanaman Jawa. Oke, siap. Itu tela itu berasal dari Jawa. Siap. Dan dia makanan itu sudah hilang di kalangan shit. zaman sekarang. Berarti lu punya visi dan misi, bro? Iya. Oke, mantap nih. Mantap, siap. Berarti bukan hanya ini ya, bukan hanya memikirkan money oriented ataupun bukan profit doang. Oke, mantap, siap. Ini menginspirasi, men. Jadi di sini bisa gua dapatkan benang merahnya, bukan tela-telanya yang lo harus fokusin, tapi apa yang bisa lo gali dari makanan daerah lo sehingga bisa mendatangkan profit dan mungkin bisa memperkerjakan SDM di sekitar. Oke, ya, betul ya, setuju ya. Lebih ke membantu lapangan pekerjaan aja. Oke, siap, men. Oke, siap. Tapi ini sudah mulai dibuka franchise-nya? Sudah. Oke, siap. Nanti bakalan gua tulis di link deskripsinya, mungkin alamat. Mantep ini Mas, sudah. Siap. Mungkin nanti bakalan gua tulis di link deskripsinya, mungkin Instagramnya ataupun apapun juga, atau mungkin nanti teman-teman mau bertanya seputar franchise-nya. Nanti di bawah ini ada nih. Oke, siap. Bakalan gua share lah pokoknya. Ini bukan endorsement tapi ini gua tulus pure bagi-bagi informasi buat lu semua, oke? Lo jangan lupa pakai Mas Agung lu semua lu. Oke, siap. Ini bagus ini. Itu ini Wes, ciri ini khas Semarang jangan salah, aja men. nih. Ini sudah legal, men. Ini sudah legal, men. Ini Ini- salah satu UMKM, bukan UMKM lagi ini, men. Ini Ini ada bea cukai, bro. resmi, bro. Resmi. Sekarang resmi, bro. Ya Cuman kan? kita aja nih yang konsumsi. Nah, tapi harus 18 plus konsumsi. Kalau anak-anak jangan ya, bro. Kalau anak kecil gini, bro. Ini juga mendatangkan lapangan pekerjaan banyak, bro. Ya nggak? Iya. Anak kecil gini ya, Bang ya. Nanti bro. Janganlah. Oke, siap. Satu lagi nih pertanyaan. Ada sebenarnya bukan satu lagi, masih ada 2 session yang pengen gua bahas. Yang Iya, nggak yang habis ini yang sekarang pengen gua tanya. Suka duka di era pandemi. Pasti beda lah. Kamu buka usaha di era sekarang sama sebelum era pandemi kan? Iya. Mungkin cost lo buat apa marketingnya, buat iklan atau mungkin apa ya untuk menjaring segmennya mungkin lebih mudah yang dulu daripada sekarang. Iya, betul Nah, sekali. ini mungkin teman-teman banyak yang kepikiran, lah terus gimana kalau era pandemi lu mau apa suka dukanya itu nggak bisa ngebayangin gitu lah. Mungkin bisa share ke teman-teman suka duka apa yang lo hadapi ketika lo buka bisnis di era pandemi, bro. Untuk para pengusaha ya, ini yang Pengusaha muda ya? Ya, pengusaha muda Oke, siap. yang memulai dari nol dan bukanya di era pandemi ini. Oke, siap. Ya, kita oke lah.
dengan adanya pandemi semuanya jadi kocar-kacir, Mas. Ya, Yang itu saya nggak bisa terenyuh, dipungkiri sih. yang saya terenyuh di situ sebetulnya. Ya. Kenapa harus sampai kocar-kacir seperti itu? Gitu. Kan nggak perlu. Kita oke, ada pandemi. Sebetulnya pandemi ini dulu sudah ada. Oh gitu ya. Dan mereka sampai sekarang juga ada cerita kok. Dan pada dasarnya bisnis pasti ada suka dukanya. Iya. Nah, gitu kan. Setiap bisnis itu nggak mungkin kita di atas terus. Oke, Pasti siap. ada di bawah. Tapi kita harus siap. Siap. Nah, apa nih realnya yang di pandemi yang kelihatan mungkin ada nggak? Misalnya gini, dulu kalau nggak di era pandemi itu nggak ada seperti ini. Misalkan apa ya? Cenderung lebih sepi ataupun cenderung apa ya, harga untuk suplai bahan pokok juga mahal karena banyak lockdown di mana-mana ataupun gimana gitu Mas Bro. Kalau itu bukan dari pengusahanya sih. Itu kan portal, setiap pengusaha kan ada portal sebetulnya. Oke. Portalnya itu Link siapa? ya. Tit. Oke, siap. Saya nggak boleh ngucap ini ya, takutnya nanti Oke. anu ya Mas. Oke. Lebih Oke, siap. nanti hujatan banyak ini. Oke. Artinya link ya. Kamu Iya, harus punya kolega-kolega yang bisa kamu andalkan ini. Iya. Oh, berarti harus memang ya oke, kamu berani buka usaha di era pandemi tapi harus tepat gitu ya. Sesuai dengan link-link yang kalian punya gitu kan intinya. Kalau bisa itu hobi, Bro. Nah, passion ya. Passion tapi menghasilkan dan membuahkan hasil. Beda loh. Oke, siap, mantap. Menghasilkan itu apa? Kita menanam, ada buahnya. Oke. Kalau menghasilkan, buahnya dijual jadi uang. Oke, seperti itu. Dua kali itu keuntungannya. Siap. Itu Bro. Di Jadi ini maaf ya, Faro Production. Itu. Kenapa saya bisa bentuk Faro Production? Oke. Faro Production itu nggak perlu terkenal. Karena di dalam Faro itu sudah ada tim yang kualitasnya bagus-bagus. Oke, siap. Mas Agung juga bagus kan? Wah, gede. Oke, terus. Ini kru banyak nih, keren semua itu tuh Wah, yang ini syuting keren. itu. Itu halo. Keren semua ini. Halo, Wah, halo. ini. Halo. Kita lebih ingin menjadi wadah. Oke, siap. Kita menjadi tempat Siap, di mana orang itu tidak mempunyai keterampilan, sebetulnya basic dia itu ada keterampilan. Oke. Kenapa enggak kita gencer? Oke, siap. Kita hajar. Oke, Kita siap. didik untuk keluar nanti bisa menjadi berbakat. Oke, siap. Itu termasuk salah satu visi misi ya, Bro. Visi Oke, siap. Oke, Bro. Itu tadi adalah beberapa pertanyaan mendasar yang mungkin bisa menginspirasi kalian semuanya ketika di era masa pandemi ini. Jangan pernah takut ya kan, jangan pernah pasrah sama keadaan. Yang jelas kalian harus mempunyai kreativitas yang lebih dan yang pastinya kalian harus berani action, Bro. Jangan lupa doa. Jangan lupa doa itu. yang Spiritual utama itu. jangan pernah ditinggalkan, oke? Yang terakhir. Perasaanku gak enak ya Mas. Enggak. Ya, bukan yang terakhir. Dua segmen yang terakhir. Ini yang paling penting adalah tips ya. Mungkin sebagian dari teman-teman semuanya pengen denger tips dari elu, Bro, sebagai seorang yang masih muda tapi mempunyai keberanian, mempunyai tekad ya kan, dan juga apa ya, mempunyai ide untuk melakukan sesuatu yang positif yang bisa menghasilkan di era pandemi ini. Ada beberapa tips nggak buat teman-teman semuanya nih? Semoga bisa bermanfaat. Kalau tips, saya orang Jawa ya Bro ya. Jadi saya Siap. lebih ke kiasan. Oke. Sanepo. Oke, siap, mantep nih Sanepo, Bro. Kita lihat orang tua yang dulu muda sekarang tua. Kita lihat deh. Dia bisa seumur tua itu, serentak itu masih bisa kerja. Oke, Masih siap. kuat menafkahi. Kenapa kita yang muda nggak bisa seperti yang tua? Oke, siap. Itu, Harusnya Bro. malu gitu ya. Itu lebih ke kiasan ya Bro ya. Oke, Ya, siap. kita harusnya malu sih. Oke, siap. Artinya jangan sia-siakan masa muda lu semua, Bro. Tuh. Betul ya? Betul, Jangan sia-siakan masa muda lu semua. Lu suka main game, oke, bikin clan, ikut event. Nah, bikin channel YouTube, jadi gamers. Nah, lu punya sesuatu yang bisa lu racik,
ya udah bikin franchise, ataupun lu suka di dunia musik punya kesempatan ya udah rangkul kaum komunitas lu bikin seperti Faro Production. Itu salah satu dari beberapa ide-ide yang ada sih di lingkungan sekitar kamu yang tanpa kamu sadar itu sebelumnya ada, nyata, real. Oke Mas Bro, terima kasih atas waktunya. Tapi sebelum gua berpisah di podcast kali ini, gua ada beberapa pertanyaan. Dan ini pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ini beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya. Itu di balik kamera tuh banyak sebar ke teman-teman. Suaranya mana, weh? Suaranya mana? Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang sengaja ditanyakan buat teman-teman semuanya ya. Pusing bro. Ini sebagai Pak Bosnya nih, ya. Dan dia belum tahu. Ini challenge buat lu bro. Lu harus menjawab, nggak usah mikir pakai lama. Ada 10 pertanyaan, lu harus jawab. Ini buat fun aja sih, buat fun aja. Oke bro? Rokok dulu bro. Oke siap, boleh siap. Perasaan bro gak enak bro, yakin bro. Ini pertanyaan nyeleneh semua nih kayaknya nih. Lu. Enggak lah, enggak nyeleneh ini. Oke Mas Bro, segmen terakhir nih. Sebelum kita close ya, sebelum kita close season podcast perdana ini, ada beberapa pertanyaan. Lu harus jawab cepet ya bro. Berapa detik? Oke, lu pokoknya cepet pertanyaan tas, langsung sikat. Ada opsinya nggak? Pertanyaan nggak ada. A, B, C, D gitu? Oh nggak ada. Aduh. Lu langsung jawab aja. Gila. Oke, siap. Oke, yang pertama, lu punya 2 usaha kan? Ya. Oke, pilih Faro Production atau Telah-Telah? Semuanya. Oh nggak bisa, harus satu persatu dong. Nggak bisa, harus dijebak satu gua, persatu bro. dong. Aduh. Oh nggak bisa, ini kan option bro. Ini Pak Rocky nih. Wah, jalan itu. Aduh. Faro Production atau Telanyes? Faro Production. Oke, cek Faro Production. Next question, anak atau istri? Anak. Oke mantap. Ini kayaknya ini bapak-bapak muda yang, waduh sayang anak nih ya. Istri mah. Istri sama terakhir bro. Ini moga-moga istrinya nggak nonton anjir. Oke siap. Mama gampang mama. Oke. Anak mama ya? Banyak lah. Oke anak. Oke pertanyaan ketiga. Masih ngeband? Masih. Oke. Ngeband atau bisnis? Bisnis. Oke siap, cek. Lu anak-anak band yang ngeband sama dia, lu kalau nggak niru jejaknya dia, ketinggalan lu ditinggal men. Yang utama itu bisnis real, ya nggak bro? Ya. Oke setuju ya? Setuju. Oke setuju. Yang keempat, gila yakin. karaoke atau mabuk? Karaoke. Oke karaoke, berarti karaoke sehat nih bapak kita nih. Berarti karaoke sehat nih. Berarti kalau karaoke di room pesennya es teh. Anjir. Oke, yang kelima ini nggak tahu nih pertanyaannya siapa. Ini nggak tahu pertanyaan siapa. B atau BT? Aduh. Mikir. Aduh bro. Itu jangan gua jawab bro, yakin bro. Saya tahu artinya itu bro. Yakin mas. Jawab dah gitu. Ini tadi yang bikin pertanyaan siapa nih? Oh dia nih ketawa deh. Oke siap. Yakin Pak Rocky jawab pertanyaan itu kayak pemerintah itu. Next yang bikin pertanyaan ini next duduk di kursi panas loh. Beneran duduk di kursi panas sih. B atau BT? B. Oke siap B. Bro catat B ya. Oke pertanyaan nomor 6. Istri saya tidak pernah tahu kalau saya pernah rokok. Bohong banget anjir rokok. Jawab pencitraannya anjir, jawabannya rokok. Sorry bro. Privasi. Ini kontennya nih ntar gua publik aja ya, gua share linknya tapi gua di unchecklist di istrinya dia nih biar dia kesel. Bahaya bro. Oke, next question ya nomor 8. Pendek gede atau panjang kecil? Pendek gede. Oke, siap, pendek gede, catat ya. Oke, next question. Yang udah-udah itu. Oke, siap. Gua tahu anjing. Bro, silent bro semua bro. Oke, nomor 9, hot atau dingin? Hot. Oke, hot pasti, oke. Untuk yang terakhir, pertanyaan terakhir. Liar atau kalem? Liar. Oke, mantap. Pertanyaan penutup liar, oke ya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi, Lulu bisa menyimpulkan bahwa dia itu sesosok seorang bisnismen muda yang punya ambisi besar, agresif ya, karena sukanya liar, ya kan? Dan ya seperti itulah kesimpulannya, kalian sendiri yang menyimpulkan. Kalau kalian ada
ada pertanyaan atau ada komentar atau apapun itu, silakan kalian silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ngomongnya belibet nih anjir. Kalian tulis di kolom komentar di bawah. Nanti yang berhubungan dengan Faro Production, yang berhubungan dengan Mas Ipung, yang berhubungan dengan franchise-nya dia, nanti bakalan gua tulis di link di deskripsi ya. Dan sekali lagi gua tegaskan, ini bukan cuman sekedar apa ya, bukan endorse sama sekali, enggak. Ini bukan rekayasa, bukan, bro. ini pure, ini pure, ini teman gua, ini banyak menginspirasi gua, makanya gua bikin sesi podcast. Gua berharap nggak ada settingan sama sekali. Dan gua berharap konten ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi buat siapa-siapa aja lu yang menonton video ini sampai selesai. Dan gua terima kasih banyak yang sudah subscribe ke channel ini, dan yang buat kalian yang belum subscribe atau baru menonton di konten channel ini, dukung kita dengan cara klik tombol subscribe beserta tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi dari setiap pembaruan video-video dari kita, guys. So, keep internet positif. Sampai ketemu lagi di segmen berikutnya, guys. Cut.